Ponselku bergetar di atas meja rapat yang dingin, tepat saat jarum jam mendekati pukul 3. Lampu ruangan terlalu terang, napasku terlalu pelan, dan ada sesuatu yang terasa salah sebelum aku sempat memahaminya. Di seberang kaca, bayangannya berdiri tenang, seolah semua sudah diputuskan tanpa kehadiranku. Aku tidak bersenjata, tidak siap, dan tidak diundang untuk membela diri. Ketegangan itu tidak meledak. Ia menekan perlahan, seperti tangan yang menutup mulut dari belakang. Kepercayaan yang selama ini kupelihara mulai retak tanpa suara. Aku memperhatikan satu detail kecil yang nyaris terlewat, notifikasi kalender di layar ponsel itu bukan milikku. Dalam keheningan singkat sebelum segalanya berubah, dadaku berhenti bergerak. Saat itu aku tahu, orang yang paling dekat denganku sedang merencanakan kehancuranku. Ruangan terasa kosong, meski penuh orang. Ketakutan menetap, dingin dan pasti. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang terlambat, tapi terlalu kuat untuk diabaikan? Jam dinding di dapur berdetak terlalu keras pagi itu. Setiap detiknya seperti sengaja memperjelas keberadaannya, seolah mengingatkanku bahwa waktu sedang bergerak tanpa menunggu siapapun. Aku berdiri terlalu lama di depan mesin kopi, memandangi cairan hitam yang menetes pelan, padahal pikiranku sudah jauh meninggalkan ruangan itu. Ada rasa tidak nyaman yang muncul bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Bukan ketakutan. Lebih seperti iritasi halus di bawah kulit, sesuatu yang belum bisa dinamai. Rutinitas seharusnya menenangkan. Aku mengenakan pakaian kerja yang sama rapi seperti biasanya, menyisir rambut dengan gerakan otomatis, mengecek ponsel hanya untuk memastikan tidak ada pesan penting. Tidak ada yang berbeda. Terlalu tidak berbeda. Dan justru di sanalah masalahnya. Tubuhku terasa waspada, seolah sedang menunggu suara yang belum terdengar. Perjalanan ke kantor berlangsung normal, namun kota tampak lebih dingin. Lampu lalu lintas terasa lebih lama. Klakson terdengar lebih tajam. Aku menyadari napasku dangkal saat memarkir mobil. Tanganku sedikit gemetar ketika mengambil tas. Hal kecil, mudah diabaikan, tapi aku tidak terbiasa dengan reaksi seperti itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan. Atau kurang tidur. Atau kecemasan yang tidak beralasan. Begitu masuk gedung kantor, udara berubah. Bukan secara fisik, tapi cara orang-orang memandang. Senyum yang biasanya muncul otomatis kini tertahan setengah detik lebih lama. Beberapa rekan mengalihkan pandangan terlalu cepat. Tidak ada yang jelas salah, tapi juga tidak ada yang sepenuhnya benar. Aku berjalan ke mejaku dengan langkah terukur, mencoba menangkap pola dari fragmen-fragmen kecil itu. Tidak ada bisikan, tidak ada tatapan terbuka. Hanya jarak. Aku menyalakan komputer. Layar menyala seperti biasa. Email masuk satu persatu. Undangan rapat. Laporan. Tidak ada ancaman di sana. Namun ketika kalender terbuka, jantungku berdetak lebih cepat. Ada satu entry yang tidak kuingat pernah kubuat. Rapat internal. Jadwalnya generic. Waktunya pukul 3 sore. Penyelenggaranya bukan aku. Aku menatap layar itu lebih lama dari yang seharusnya, berharap otakku akan mengisi celah ingatan yang kosong. Tidak ada yang muncul. Aku menutup kalender. Membukanya lagi. Entry itu tetap ada. Rapat ini dari mana? Tanyaku pada rekan di sebelah. Suaraku berusaha terdengar ringan. Ia mengangkat bahu, terlalu cepat. Kurang tahu. Mungkin dari manajemen. Jawaban itu tidak salah, tapi juga tidak membantu. Ia kembali ke layar komputernya, percakapan berakhir begitu saja. Aku duduk, punggung terasa lebih kaku. Ada dorongan untuk tertawa dan menganggap ini paranoia, namun tubuhku tidak ikut serta. Bahuku tegang. Perut kemengeras. Sepanjang pagi, hal-hal kecil terus menumpuk. Sebuah email yang biasanya cece kepadaku kini tidak lagi menyertakan namaku. Keputusan sederhana yang biasanya dikonsultasikan kini sudah diambil lebih dulu. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menjelaskan. Aku seperti bayangan di ruangan yang sama. Hadir, tapi tidak sepenuhnya diakui. Aku mencoba bekerja seperti biasa. Menyusun laporan. Membalas pesan. Namun fokusku terpecah setiap beberapa menit oleh pikiran tentang rapat pukul 3 itu.
Rasanya seperti menunggu hasil pemeriksaan medis tanpa tahu penyakit apa yang dicari dokter. Ketidakpastian lebih menyakitkan daripada kabar buruk itu sendiri. Saat makan siang, aku duduk sendiri. Biasanya aku tidak keberatan. Hari ini terasa berbeda. Suara sendok di piring terdengar terlalu jelas. Aku mengecek ponsel lagi, kali ini akun kalender pribadiku. Tidak ada perubahan. Tidak ada notifikasi. Tapi di aplikasi kerja, entry itu masih ada. Tetap sunyi. Tetap mengancam tanpa kata. Sore itu, sebelum kembali ke meja, aku menerima pesan singkat dari rumah. Dari suamiku. Isinya sederhana, hampir santai. Menanyakan kapan aku pulang. Tidak ada emotikon. Tidak ada nada bercanda seperti biasanya. Aku membaca pesan itu 2 kali, mencari makna tersembunyi. Mungkin aku sudah terlalu sensitif. Mungkin aku sedang mencari bahaya di tempat yang aman. Namun saat membalas, aku berhenti sejenak sebelum menekan kirim. Ada jeda yang tidak biasa. Yari-yari kuraku. Aku tidak tahu kenapa. Di kantor, jam bergerak pelan menuju sore. Cahaya matahari berubah warna di balik jendela. Ruangan terasa lebih sepi meski masih ramai. Aku berdiri untuk mengambil air minum, dan saat itulah aku melihatnya. Di papan pengumuman digital, daftar agenda hari ini diperbarui. Rapat pukul 3 tercantum jelas. Namaku ada di sana, tapi posisiku berbeda. Bukan sebagai peserta. Bukan sebagai penanggung jawab. Hanya tercantum tanpa keterangan. Dadaku menjengkeng. Aku menelan ludah. Tidak ada yang melihatku saat itu, tapi rasanya seperti semua mata tertuju padaku. Aku kembali ke meja dengan langkah yang terasa berat. Tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mau terima. Pukul 2:30, aku membuka email lagi. Menyaring kata kunci. Nama divisi. Namaku sendiri. Tidak ada yang eksplisit. Namun satu email lama menarik perhatianku. Dikirim seminggu lalu. Aku membukanya. Lampiran di dalamnya adalah jadwal rapat internal. Di sana, tertulis jelas, evaluasi kinerja. Namaku tercantum, dengan catatan kecil di sampingnya. Catatan yang bukan tulisanku. Catatan yang tidak pernah kubaca sebelumnya. Aku memejamkan mata sejenak. Ruangan terasa sunyi, meski suara ketikan masih terdengar di sekitar. Ada desakan untuk berdiri dan bertanya. Ada dorongan untuk lari ke rumah dan mengunci pintu. Namun aku tetap duduk. Diam. Tubuhku memilih bertahan, meski pikiranku berteriak. Ketika jam menunjukkan pukul 2:50, ponselku bergetar lagi. Kali ini notifikasi kalender. Pengingat rapat pukul 3. Pengirimnya akun bersama yang hanya bisa diakses oleh manajemen. Dan di sana, tertulis satu kalimat singkat sebagai catatan rapat. Keputusan final. Aku menatap kata-kata itu sampai huruf-hurufnya kehilangan bentuk. Di saat yang sama, aku menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Jadwal ini tidak hanya ada di sistem kantor. Salinannya juga muncul di kalender keluarga yang terhubung ke rumah. Synchronicity automatis. Aku tidak pernah mengatur itu. Tidak pernah menyetujuinya. Di titik itulah, udara di sekitarku terasa benar-benar habis. Ancaman itu kini memiliki bentuk. Dan aku tahu, ini bukan kebetulan. Kecurigaan yang selama ini samar mulai mengeras, mencari wajah dan nama. Notifikasi itu tidak berbunyi keras. Ia hanya bergetar, singkat, lalu berhenti, seperti tangan yang menyentuh bahu dari belakang, lalu menarik diri sebelum aku sempat berbalik. Kata-kata, keputusan final, masih menempel di layar ponselku ketika aku berdiri dari kursi. Ruangan kantor mendadak terasa terlalu terang, terlalu terbuka, seolah tak ada tempat untuk menyembunyikan wajah. Aku membawa ponsel ke koridor dekat pantry, tempat orang jarang lewat di jam-jam seperti ini. Di sana, suara mesin dispenser air menetes pelan, teratur, seperti jam kedua yang berdetak di atas jam. Aku menatap kalender keluarga yang tersinkron. Entry pukul 3 itu tercantum juga di sana, persis, seolah seseorang ingin memastikan aku membawanya pulang. Tanganku mengeras di sekitar ponsel. Aku menghapus entry itu. Layar meminta konfirmasi. Aku menekan, hapus, lagi. Lalu, beberapa detik kemudian,
Entry itu muncul kembali, seperti luka yang menutup sebentar, lalu terbuka karena disentuh. Napasku tertahan. Aku memandang ke ujung koridor, memastikan tak ada orang. Jari-jariku bergerak cepat, mengganti kata sandi akun keluarga. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Setiap klik terdengar seperti ketukan palu di dalam kepala. Di balik itu semua, ada rasa malu yang menyelip, karena tindakan ini terasa seperti menuduh rumahku sendiri. Menuduh orang yang selama ini menjadi tempat pulang. Aku kembali ke meja, berjalan dengan langkah yang tampak biasa. Kupikir aku berhasil. Sampai aku melihat layar komputer, sebuah pesan dari nomor internal, tanpa nama, muncul di chat perusahaan. Jangan masuk ruangan rapat sendirian. Aku menatap kalimat itu terlalu lama, sampai huruf-hurufnya terlihat bergetar. Aku mengecek pengirimnya. Kosong. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Keringat tipis muncul di telapak tangan. Pesan itu bukan ancaman. Tapi juga bukan bantuan yang nyaman. Ia seperti peringatan yang dilempar dari balik pintu tertutup. Aku mencoba mencari siapa yang mengirim. Mengklik profil. Tidak ada. Sistem hanya menunjukkan akun anonim. Itu mungkin bug. Atau fitur. Atau seseorang yang cukup berkuasa untuk menyembunyikan jejak. Ketiga kemungkinan itu sama buruknya. Jam bergerak menuju pukul 3. Aku duduk, menatap layar, namun tidak membaca apapun. Otakku mulai memutar ulang minggu-minggu terakhir seperti film yang dipercepat, mencari adegan yang selama ini terlewat. Bagaimana suamiku akhir-akhir ini lebih sering pulang larut. Bagaimana ia tiba-tiba tertarik pada urusan kantorku. Bertanya tentang struktur tim, tentang evaluasi tahunan, tentang siapa yang paling dekat dengan direktur. Pertanyaan yang dulu kupikir hanya bentuk perhatian. Sekarang, pertanyaan itu terasa seperti survei. Minggu lalu, ia memintaku mengirimkan file presentasi yang katanya ingin dibaca agar mengerti pekerjaanku. Aku ingat tertawa kecil saat itu. Untuk apa kamu baca? Ini teknis, kataku. Biar aku ngerti kamu capek kenapa? Jawabnya, lembut. Aku mempercayainya. Karena aku ingin mempercayainya. Aku menelan ludah, rasa pahit naik ke tenggorokan. Di monitor, waktu menunjukkan pukul 14.57. Suara pendingin ruangan mengalun monoton. Orang-orang di kantor bergerak seperti biasa, namun sekarang setiap langkah, setiap tawa kecil, terdengar seperti bagian dari pertunjukan yang aku tidak mendapatkan naskahnya. Aku berdiri. Mengambil map kosong, alasan agar terlihat punya tujuan. Aku berjalan ke ruang fotokopi, pura-pura mencetak sesuatu. Di sana, 2 orang staf berbisik pelan. Mereka berhenti saat aku masuk, berhenti terlalu cepat. Aku mengangguk, tersenyum, dan menekan tombol mesin. Pani motor printer Menderu, Manilan Suani. Rapat jam 3 ya? Tanyaku ringan, seolah itu hal biasa. Salah satu dari mereka mengangkat alis, lalu menunduk. Ayah. Bahas apa? Jawabannya datang setelah jeda yang terasa seperti menunggu instruksi. Evaluasi. Hanya itu. Satu kata yang bisa berarti apapun. Namun tubuhku bereaksi seolah sudah tahu artinya. Aku kembali ke meja, menempatkan kertas-kertas kosong ke dalam map, kebohongan kecil untuk menenangkan diriku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan kalender. Pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Tidak ada foto. Tidak ada nama. Hanya satu kalimat. Cek email pribadi. Sekarang. Jantung ke berdebar. Aku menoleh refleks ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikanku. Namun rasanya seperti semua orang tahu aku baru saja menerima sesuatu. Aku membuka email pribadi di ponsel dengan jari gemetar. Kotak masuk kosong. Aku menyegarkan. Tidak ada. Lalu aku melihat folder spam. Ada satu email baru dengan subjek yang tampak seperti iklan biasa. Penawaran asuransi keluarga. Pengirimnya alamat acak. Aku hampir menghapus. Tapi ada sesuatu di cara email itu muncul tepat waktu yang membuatku berhenti. Aku membuka. Isi email hanya gambar kecil yang tampak seperti tangkapan layar. Aku memperbesar. Jantungku turun seperti batu.
Itu adalah cuplikan undangan rapat di sistem perusahaan, lebih detail daripada yang bisa kulihat. Di sana tertulis agenda, terminasi kontrak dan penyerahan akses. Tercantum daftar poin. Tercantum waktu, pukul 15. Dan yang membuat leherku dingin, ada catatan kecil di bagian bawah, seolah catatan internal. Pastikan subjek tidak menghubungi regulator sebelum selesai. Aku menghirup napas, tapi udara seperti tidak masuk. Yari-yariku ketas. Kata subjek membuatku merasa bukan manusia, melainkan objek penelitian. Mereka bukan hanya ingin memecat. Mereka ingin mengendalikan reaksiku. Aku menutup email, lalu membukanya lagi untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Gambar itu tetap ada. Catatan itu tetap ada. Dunia terasa miring. Aku menatap meja kerjaku, benda-benda kecil yang biasa, stapler, pena, muk, seolah itu benda asing. Aku ingin berdiri dan berteriak, namun tenggorokan terkunci. Aku ingin menangis, namun air mata tidak keluar. Yang muncul hanya ketenangan aneh, seperti saat seseorang menyadari dirinya sedang jatuh dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menghitung detik sebelum tanah. Pesan pertama tadi, jangan masuk ruangan rapat sendirian, tiba-tiba terasa seperti satu-satunya pegangan. Aku mencari cara untuk memastikannya. Aku membuka daftar karyawan. Mencari nama orang yang paling netral, paling tidak terlibat. Aku ingin seseorang yang bisa menjadi saksi, bukan pahlawan. Aku mengetuk meja rekan di seberang, seorang perempuan senior yang biasanya jujur, namun juga pandai menjaga diri. Aku menunduk sedikit, berbicara pelan. Bisa temani aku rapat jam 3? Ia memandangku, lalu memandang layar komputernya, seolah sedang menghitung risiko. Kenapa? Aku cuma butuh teman. Jira. Ia menarik napas. Aku ada rapat lain. Kata-kata itu jatuh datar. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar punya rapat atau hanya tidak ingin terlibat. Aku mengangguk. Aku bergerak ke orang lain. Jawaban yang kudapat sama, alasan samar, mata menghindar, senyum tipis. Tak ada yang menolak keras. Tak ada yang menerima. Penolakan mereka dibungkus sopan, tapi rasanya seperti pintu satu persatu ditutup di depanku. Pukul 14.59, pesan masuk lagi dari nomor tak dikenal. Kali ini lebih singkat. Jangan pulang dulu setelah rapat. Aku membacanya, lalu menekan layar sampai ponsel hampir berderit. Aku tidak tahu apakah ini orang yang ingin menolong atau orang yang sedang bermain dengan ketakutanku. Namun satu hal jelas, ada yang mengawasi ritme hariku. Mengetahui detik-detiknya. Menyentuhnya dari jauh. Di dalam kepalaku, pertanyaan paling sederhana justru paling mengerikan. Siapa yang punya akses ke kalender keluarga? Siapa yang bisa menaruh entry itu di sana, memastikan aku melihatnya di rumah? Hanya 2 orang yang punya akses penuh. Aku dan suamiku. Aku menatap ponsel, lalu membuka percakapan terakhir dengannya. Pesan, kapan pulang? Masih ada. Aku membaca lagi, dan sekarang kalimat itu terdengar seperti cek suhu. Seperti memastikan aku masih mengikuti jadwal yang ia inginkan. Aku mengetik, rapat mendadak. Aku mungkin telat. Lalu aku berhenti sebelum mengirim. Kalau ia bagian dari ini, memberitahu dia tentang langkahku berarti memberi dia kendali. Tapi kalau ia tidak tahu, tidak memberitahu berarti aku menuduhnya dalam diam. Kepalaku berputar. Dalam situasi seperti ini, bahkan pilihan paling kecil terasa seperti memilih sisi. Aku tidak mengirim pesan itu. Aku mematikan layar. Keputusan kecil yang terasa seperti menarik napas di bawah air. Di lorong menuju ruang rapat, aku berjalan pelan. Karpet meredam suara langkahku, namun justru itu yang membuatku merasa seperti menyelinap ke tempat terlarang. Aku berhenti di depan pintu kaca ruang rapat. Di dalam, kursi-kursi tertata rapi, kosong. Lampu putih menyala. Di meja, ada map coklat tebal dengan namaku tertulis di label. Tertulis rapi, bersih, seolah itu dokumen biasa. Seolah ini hanya prosedur. Aku berdiri di luar, melihat refleksiku di kaca, wajah tenang yang kupaksakan, mata yang tidak sepenuhnya fokus. Aku menghirup napas, menahan, lalu menghembuskan pelan.
Aku mencoba mengingat siapa diriku sebelum hari ini. Sebelum kata, terminasi, dan subjek merampas kemanusiaanku. Pintu terbuka dari dalam. Seorang pria dari HR muncul, senyumnya seperti plastik. Di belakangnya, dua orang lain berdiri, wajah netral. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa takut. Mereka tenang, karena mereka merasa aman. Silakan masuk, katanya. Aku melangkah masuk. Kursi terasa lebih rendah daripada biasanya. Aku duduk, meletakkan map kosong di depan, perisai tipis yang tidak akan menahan apapun. Aku memandang mereka satu persatu, mencari tanda bahwa ini salah paham. Tidak kutemukan. Seseorang menggeser map coklat itu ke arahku. Gerakannya pelan, sopan, seperti menawarkan menu di restoran. Aku menatap label namaku. Tanganku bergerak untuk membukanya, namun berhenti di tengah. Di detik itu, ponselku bergetar lagi di dalam saku. Aku mengabaikannya, karena aku takut melihat. Tapi getaran kedua datang segera, lebih panjang. Dan kemudian ketiga, seperti alarm yang menolak diam. Maaf, kataku pendek. Saya perlu lihat. Aku mengeluarkan ponsel. Notifikasi masuk dari email kantor, sebuah pesan baru dengan subjek yang membuat tenggorokanku dingin. Konfirmasi jadwal terminasi pukul 15. Pengirimnya bukan HR. Pengirimnya sebuah alamat internal yang hanya digunakan oleh direksi. Dan di CC, ada satu nama yang tidak seharusnya ada di sana. Nama suamiku. Nama itu tidak bergerak. Huruf-hurufnya diam di layar, rapi, tak terganggu oleh napasku yang tiba-tiba tercekat. Aku membacanya sekali, lalu sekali lagi, seperti berharap ia berubah. Tidak berubah. Namanya tetap di sana, di CC, sejajar dengan para direktur yang selama ini hanya ku kenal lewat struktur organisasi. Ruangan rapat mendadak terlalu sunyi. Pendingin udara terus bekerja, tapi aku tidak merasakan dinginnya. Yang ada hanya tekanan di dada, berat dan perlahan, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam paru-paruku. Aku menurunkan ponsel, meletakkannya di atas meja tanpa suara. Tidak ada yang bertanya. Mereka sudah melihat ekspresiku. Dan mereka tahu. Kita lanjut, suara dari seberang meja terdengar datar. Aku mengangguk. Gerakan kecil yang terasa seperti pengkhianatan pada diriku sendiri. Tanganku bergerak membuka map coklat itu. Kertas-kertas di dalamnya tersusun rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang akan merusak hidup seseorang. Ada kop perusahaan, ada tanggal hari ini, ada kalimat-kalimat formal yang menyingkirkan keberadaanku menjadi sekadar variabel. Aku membaca tanpa benar-benar menyerap, karena pikiranku tertahan pada satu hal, ini bukan keputusan mendadak. Ini hasil dari rangkaian langkah yang sudah disiapkan lama. Keputusan ini final, kata pria HR itu, suaranya stabil. Efektif hari ini. Aku mendengar kata-kata itu seperti gema dari lorong panjang. Jauh. Tidak menyentuh. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Aku tidak bertanya kenapa. Tidak ada gunanya. Alasan-alasan tertulis di sana, disusun netral, seolah semua ini murni soal kinerja. Seolah tidak ada tangan lain yang mendorong dari belakang. Aku menandatangani. Pena terasa berat, ujungnya sedikit bergetar. Satu tanda tangan, dan sesuatu yang kubangun bertahun-tahun runtuh tanpa suara. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada air mata. Hanya kursi yang digeser, map yang ditutup, dan pintu yang terbuka kembali ke koridor. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Karpet yang sama, lampu yang sama. Tapi langkahku berbeda. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Seolah lantai bisa runtuh kapan saja. Ponselku bergetar lagi di tangan. Aku tidak melihatnya. Aku sudah tahu siapa pengirimnya. Di toilet kantor, aku mengunci pintu bilik dan berdiri diam. Tidak duduk. Tidak bergerak. Aku menempelkan dahi ke dinding dingin, membiarkan sensasinya menarikku kembali ke tubuhku sendiri. Napasku pendek, turpitus putus. Aku tidak menangis. Yang keluar hanya tawa kecil tanpa suara, refleks yang bahkan tidak ku mengerti. Ada rasa ingin muntah, tapi perutku kosong. Aku mengeluarkan ponsel. Pesan masuk bertumpuk. Dari HR,
Dari sistem IT tentang penonaktifan akses. Dari nomor tak dikenal, maaf. Aku tidak bisa mencegah. Aku membaca pesan itu lama. Kata, maaf, terasa kecil. Tidak berguna. Namun yang paling berat adalah pesan terakhir yang datang beberapa menit setelah rapat selesai. Kamu sudah selesai? Kita bisa bicara di rumah. Dari suamiku. Aku menatap layar sampai gelap. Kata-kata itu sederhana, bahkan lembut. Tapi sekarang, kelembutan itu terasa seperti lapisan tipis di atas sesuatu yang keras dan tajam. Aku tidak membalas. Aku keluar dari bilik, membasuh wajah, menatap cermin. Wajahku tampak utuh. Terlalu utuh untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Radio kematikan. Jalanan macet, namun aku tidak keberatan. Setiap lampu merah memberi waktu bagiku untuk berpikir, meski pikiranku terus berputar di tempat yang sama. Aku mengingat ulang percakapan-percakapan kecil di rumah. Saat ia menyarankan aku tidak terlalu keras bekerja. Saat ia mengatakan mungkin sudah waktunya aku mencari hal lain. Saat ia bertanya detail tentang regulator, tentang audit, tentang siapa yang berwenang menghentikan keputusan direksi. Semua itu dulu terasa seperti perhatian. Sekarang, potongan-potongan itu menyusun gambar yang berbeda. Gambar yang tidak ingin kulihat. Rumah menyambutku dengan keheningan. Lampu ruang tamu menyala. Sepatunya ada di rak. Ia sudah pulang. Aku masuk pelan, menutup pintu tanpa suara. Bau masakan masih tersisa di udara. Hangit, a crab. Aku meletakkan tas di kursi, berdiri sejenak, mendengarkan. Dari dapur, terdengar suara air mengalir. Ia muncul dengan handuk di tangan, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Kamu kapik? Tanyanya. Aku mengangguk. Tidak langsung bicara. Aku menunggu sesuatu di matanya, rasa bersalah, kegelisahan, apapun. Tidak ada. Ia menatapku seperti biasa. Seperti seseorang yang baru saja pulang kerja dan bertanya tentang hari pasangannya. Kita bisa makan dulu, katanya. Aku duduk di kursi. Meja makan tertata rapi. Piring, sendok, nasi masih hangat. Semua ini terasa seperti panggung yang disiapkan dengan teliti. Aku mengeluarkan ponsel, meletakkannya di atas meja, memutar layar ke arahnya. Email itu terbuka. Kenapa namamu ada di sini? Tanyaku pelan. Ia menatap layar, lalu menghela napas. Lama, bukan napas terkejut. Lebih seperti napas seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura. Aku bisa jelaskan, katanya. Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Ia duduk berhadapan denganku, melipat tangan. Jerikanya Teraker. Ini bukan untuk menyakitimu, katanya. Ini soal keamanan. Keamanan siapa? Tanyaku. Kita, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari jejak orang yang dulu kucintai. Orang yang tertawa saat aku pulang larut. Orang yang mengelus kepalaku saat aku stres. Orang yang sekarang duduk di depanku, menjelaskan pemecatanku seperti strategi bisnis. Kamu menjadwalkannya, kataku. Bukan pertanyaan. Ia tidak menyangkal. Aku hanya memastikan prosesnya berjalan. Kata, memastikan, menggema di kepalaku. Seolah aku barang yang perlu dipindahkan dengan hati-hati. Aku menarik napas, menahannya agar suaraku tidak bergetar. Berapa lama? Tanyaku. Ia menunduk sebentar. Cukup lama. Jawaban itu menghantam lebih keras daripada pengakuan apapun. Cukup lama berarti sebelum minggu ini. Sebelum bulan ini. Mungkin sebelum aku mulai merasa ada yang salah. Seluruh fondasi yang kupijak terasa rapuh. Kenapa aku? Tanyaku. Ia mengangkat bahu kecil. Kamu terlalu dekat dengan data. Kalimat itu sederhana, dingin. Aku menyadari sesuatu di detik itu. Ini bukan soal kinerjaku. Bukan soal konflik rumah tangga. Ini soal kontrol. Tentang apa yang kulihat. Apa yang mungkin kutanyakan. Pemecatan ini bukan akhir. Ini pembersihan. Aku berdiri, menjauh dari meja. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksakan diri. Jadi semua ini, rapat, email, kalender,
Itu kamu. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Tanganku gemetar hebat sekarang. Tidak ada lagi yang perlu ditahan. Aku tidak menangis. Yang ada hanya kehampaan besar, seperti ruangan yang dikosongkan dari perabotan dan ditinggal begitu saja. Di balik pintu, aku mendengar langkahnya mendekat, lalu berhenti. Ia tidak mengetuk. Tidak memanggil. Ia tahu aku tahu. Dan itu cukup. Aku mengangkat ponsel lagi, membuka email spam itu. Catatan kecil tentang regulator kembali terlintas di pikiranku. Pastikan subjek tidak menghubungi regulator sebelum selesai. Kalimat itu kini terdengar berbeda. Pemecatan ini bukan tujuan akhir. Ini langkah pertama untuk membungkamku. Aku menatap layar lama, sampai satu kesadaran dingin menetap di dadaku. Jika aku berhenti di sini, jika aku menyerah pada kehilangan ini, maka semua yang mereka rencanakan akan berjalan sempurna. Di luar kamar, rumah kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada amarah. Hanya jeda panjang sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Dan di dalam jeda itu, aku tahu satu hal dengan pasti, bertahan bukan lagi pilihan moral. Bertahan adalah satu-satunya cara hidup. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena takut mimpi, tapi karena aku tidak berani kehilangan satu detik pun dari kesadaran. Setiap bunyi kecil di rumah terdengar seperti sinyal. Setiap bayangan di dinding seperti gerakan yang tertunda. Aku berbaring dengan mata terbuka, menghitung napas, membiarkan detak jantung menjadi metronom baru hidupku. Saat fajar datang, aku sudah berubah. Tidak ada lagi ruang untuk keterkejutan. Yang tersisa hanya kewaspadaan. Aku bangun lebih dulu dari biasanya. Kamar masih gelap. Aku bergerak pelan, mengambil ponsel dari bawah bantal, memeriksa notifikasi tanpa menyalakan suara. Tidak ada pesan baru. Itu justru mencurigakan. Di dapur, aku menyalakan lampu kecil di atas kompor, bukan lampu utama. Cahaya redup membuat sudut-sudut ruangan tetap menyimpan rahasia. Aku menyeduh kopi tanpa aroma berlebihan, menutup jendela sedikit agar tetangga tidak melihat gerakanku. Ia keluar kamar beberapa menit kemudian. Wajahnya datar, segar, seperti seseorang yang tidur nyenyak. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu bangun pagi," katanya. "Tidak bisa tidur," jawabku. Ia mengangguk, menuang air ke gelas. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada permintaan maaf. Keheningan di antara kami menjadi bahasa baru, bahasa yang ia kuasai lebih dulu. Aku menyesap kopi, menjaga tanganku tetap stabil. Aku tidak akan menunjukkan apapun. Tidak sekarang. Setelah ia pergi bekerja, rumah menjadi milikku lagi. Tapi aku tahu, itu hanya ilusi. Aku bergerak cepat. Aku membuka laptop lama yang jarang kupakai, yang tidak terhubung ke akun keluarga. Aku memeriksa pengaturan jaringan, memutus sinkronisasi otomatis, mengganti kata sandi email pribadi untuk ketiga kalinya. Aku tidak tahu seberapa dalam ia sudah masuk. Aku hanya tahu aku harus membuat jarak. Aku membuka kembali file-file lama, arsip pekerjaan yang masih kusimpan di hard drive eksternal. Dokumen audit, catatan rapat, email yang dulu terasa membosankan. Sekarang, semuanya kubaca dengan mata berbeda. Aku mencari pola. Aku mencari nama-nama yang berulang. Aku mencari celah di mana niat baik berubah menjadi kepentingan. Waktu bergerak cepat. Jam 9. Jam 10. Setiap kali ada suara motor lewat, aku menoleh ke jendela. Setiap kali ponsel bergetar, napasku berhenti sesaat. Aku belajar menahan reaksi. Ketakutan yang ditampilkan adalah undangan. Aku tidak akan mengundang siapapun masuk. Menjelang siang, aku menyadari sesuatu yang membuatku duduk lebih tegak. Ada email lama dari regulator, balasan singkat atas pertanyaanku berbulan lalu. Pertanyaan yang waktu itu kupikir rutin. Sekarang, jawabannya terasa seperti pintu yang tidak pernah kututup. Aku membaca ulang, memperhatikan cap waktu, alamat pengirim, nada kalimat. Mereka tidak menutup kasus itu. Mereka hanya menunda. Aku mencatatnya. Di kertas. Bukan di layar. Aku menulis nama,
tanggal, jam. Aku mematikan Wi-Fi, lalu menyalakannya lagi hanya saat perlu. Aku tidak tahu apakah ini berlebihan. Aku juga tidak peduli. Dalam permainan seperti ini, paranoia adalah alat, bukan kelemahan. Sore hari, aku keluar rumah. Bukan untuk kabur. Untuk mengamati. Aku duduk di kafe kecil dekat kantor lama, tempat yang sering kupakai untuk bekerja diam-diam. Aku memilih meja di sudut, punggung menghadap dinding. Aku memesan minuman sederhana, membayar tunai. Pelayan bertanya namaku untuk struk. Aku menggeleng. Tidak perlu. Aku membuka ponsel, membuat akun email baru dengan nama acak. Aku mengirim pesan pendek ke alamat regulator yang kutemukan, tanpa menyebut identitas lengkap. Hanya satu kalimat, hati-hati, netral. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya memastikan pintu itu masih ada. Balasan tidak datang. Tapi aku tidak kecewa. Ketika berurusan dengan sistem, keheningan sering berarti pesan diterima. Dalam perjalanan pulang, aku merasa diikuti. Tidak oleh orang. Oleh waktu. Tenggat yang tidak tertulis, tapi terasa ditengkuk. Aku menyadari setiap langkahku kini memiliki bayangan konsekuensi. Jika aku salah bicara, salah kirim, salah percaya, semuanya bisa berakhir sebelum sempat dimulai. Di rumah, ia sudah ada. Duduk di sofa, membaca berita di tablet. Ia menatapku, mengamati tas di tanganku. "Kamu kemana?" tanyanya. "Jalan," jawabku. "Lama?" Aku mengangkat bahu. "Aku butuh udara." Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Aku menatap balik. Kami saling mengukur, seperti dua orang yang tahu papan catur sudah disiapkan, tapi belum menyentuh bidak. Malam itu, aku tidur lebih awal. Setidaknya, aku berpura-pura. Aku mematikan lampu, membiarkan napasku teratur. Dalam gelap, aku mendengarkan langkahnya, suara napasnya. Aku mencatat waktu ia tertidur. Aku menunggu. Ketika rumah benar-benar sunyi, aku bangun perlahan. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi perekam suara, lalu meletakkannya di bawah meja makan. Aku tidak tahu apakah ia akan berbicara. Aku hanya tahu, jika ia melakukannya, aku ingin mendengarnya. Aku kembali ke kamar, berbaring, menutup mata. Detik demi detik berlalu. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Aku hampir menyerah ketika akhirnya, jauh di bawah, terdengar suara pelan. Bukan suara bicara. Lebih seperti desahan kesal. Lalu langkah kaki. Lalu suara pintu dibuka. Aku menahan napas. Pagi berikutnya, aku memutar rekaman. Tidak ada percakapan panjang. Hanya satu panggilan singkat. Suaranya rendah, terkontrol. Tidak menyebut namaku. Tapi ada satu kalimat yang membuat jari-jariku dingin. Dia belum bergerak. Tapi siap. Dia. Bukan aku. Bukan istrinya. Aku adalah variabel. Sesuatu yang dipantau. Aku menyimpan rekaman itu di 3 tempat berbeda. Aku menghapus jejak rekaman dari ponsel. Aku mencuci wajah, menatap cermin. Wajah yang sama. Tapi matanya berbeda. Lebih tenang. Lebih dingin. Hari-hari berikutnya menjadi latihan disiplin. Aku tidak menghubungi siapapun tanpa alasan. Aku tidak mengeluh. Aku tidak menangis. Aku tersenyum secukupnya. Aku menuruti ritme rumah, tapi pikiranku berjalan di jalur lain. Aku mencatat jam ia pergi, jam ia pulang, perubahan kecil dalam kebiasaan. Aku menemukan satu hal penting, ia semakin sering menelepon di luar rumah. Di sela-sela itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini hanya satu kata, dokumen. Aku tidak membalas. Aku menunggu. Beberapa jam kemudian, pesan kedua masuk, disertai tautan. Aku membukanya di laptop lama, jaringan publik. Di sana, tersimpan folder kecil. Isinya salinan dokumen internal perusahaan. Versi yang tidak pernah kulihat. Ada revisi. Ada catatan tangan. Ada tanda tangan digital yang tidak tercatat di sistem resmi. Aku duduk lama, membiarkan informasi itu meresap. Ini bukan sekadar pemecatan. Ini pembersihan.
Ada orang-orang lain sebelum aku. Ada Paula. Aku hanyalah mata rantai yang kebetulan tahu terlalu banyak. Di bagian bawah folder, ada satu file tambahan. Nama file itu sederhana. Kontak. Isinya hanya satu alamat email dan satu catatan pendek. Jika waktunya tepat. Aku menutup laptop. Jantungku berdetak keras, tapi teratur. Di luar, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan cahaya jingga di dinding ruang tamu. Aku duduk di sana, sendirian, memegang kertas catatan, rekaman, dan pilihan-pilihan yang semakin sempit. Di menit-menit terakhir hari itu, saat aku hampir percaya bahwa semua jalan tertutup, satu peluang kecil terbuka, tidak lebar, tidak aman, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak pemecatan itu, aku merasakan sesuatu yang mendekati harapan. Tipis. Berbahaya. Tapi cukup untuk melangkah. Aku membuka email itu tanpa menyalakan lampu. Cahaya layar cukup, dan aku tidak ingin rumah tahu apa yang sedang kubaca. Alamat pengirimnya asing, tapi struktur kalimatnya rapi, tidak panik, tidak memohon. Ada ketenangan di sana yang terasa berbahaya. Aku membaca pelan, membiarkan setiap kata turun seperti tetesan air ke permukaan yang tegang. Jika kamu masih ingin menghentikan ini, kita perlu bertemu. Tidak ada nama. Tidak ada ancaman. Hanya satu koordinat dan satu waktu, besok sore, 1 jam sebelum gelap. Aku menutup laptop, duduk diam. Napasku stabil, tapi pikiranku tidak. Dalam beberapa hari terakhir, aku belajar bahwa bantuan tidak pernah datang tanpa harga. Dan harga yang paling sering diminta adalah kepercayaan. Sesuatu yang kini nyaris habis. Keesokan harinya, aku berangkat lebih awal. Aku berpakaian sederhana, seperti orang yang hendak melakukan urusan biasa. Ponsel utamaku tinggal di rumah. Aku membawa yang lama, tanpa akun penting. Aku berjalan kaki ke halte, memilih rute yang jarang kulewati. Setiap langkah terasa seperti keputusan kecil yang bisa mengubah arah hidup. Tempat itu kafe kecil di lantai 2 gedung tua, tangga sempit, lampu redup. Aku memilih meja di sudut, dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat pintu masuk dan bayangan orang yang naik tangga. Aku memesan teh hangat. Tangan kiriku menggenggam cangkir, menjaga suhu agar tetap nyata. Ia datang tepat waktu. Tidak tergesa, tidak mencolok. Duduk tanpa bertanya, tanpa basa-basi. Wajahnya familiar, tapi aku butuh beberapa detik untuk mengenali. Mantan rekan kantor. Bukan dari timku. Bukan orang dekat. Justru itu yang membuatnya masuk akal. Kamu berubah, katanya pelan. Aku dipaksa, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu cukup sebagai perkenalan ulang. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaket, meletakkannya di meja tanpa mendorong ke arahku. Aku tidak bisa lama, katanya. Dan aku tidak bisa menjamin apapun. Aku tidak minta jaminan, kataku. Aku minta kejujuran. Ia menatapku lama, lalu menarik napas. Mereka sudah lama membersihkan. Kata itu lagi. Membersihkan. Seolah orang-orang bisa disingkirkan seperti debu. Ia menjelaskan singkat, terpotong-potong, tentang struktur bayangan di balik perusahaan. Tentang bagaimana keputusan tidak pernah benar-benar diambil di ruang rapat. Tentang daftar nama yang beredar diam-diam, orang-orang yang dianggap terlalu tahu atau terlalu lambat patuh. Kamu masuk daftar itu, katanya, karena kamu menyimpan data. Aku tidak menyangkal. Tidak ada gunanya. Aku hanya bertanya satu hal. Siapa lagi yang tahu? Ia ragu. Itu jeda pertama yang jujur. Lebih banyak dari yang seharusnya. Aku mendorong flash disk itu kembali. Aku tidak bisa ambil ini sekarang. Ia mengangguk lagi. Aku tahu. Tapi waktumu sempit. Kami tidak berbicara lagi. Ia bangkit lebih dulu, meninggalkan teh yang belum disentuh. Aku menunggu 5 menit sebelum pergi, membiarkan ruang di antara kami tetap utuh. Di luar, udara terasa lebih berat. Aku berjalan pulang dengan pikiran penuh peta dan jebakan. Malam itu, aku menyimpan flash disk di dalam kotak logam kecil, bersama rekaman suara dan catatan tanganku. Aku belum membukanya. Belum.
Aku ingin memastikan satu hal dulu. Aku menunggu suamiku tertidur. Kali ini, aku tidak merekam. Aku hanya mendengarkan. Nafasnya ter-ter. Tidak ada tanda gelisah. Aku turun ke ruang tamu, membuka laptop lama, dan menelusuri jaringan internal perusahaan dari arsip offline yang masih kupunya. Aku mencari nama rekan itu. Jejak digitalnya samar, tapi konsisten. Ia pernah dipindahkan tim 2 kali. Pernah dikeluarkan dari rapat penting tanpa alasan. Tidak pernah dipromosikan, tapi juga tidak pernah dipecat. Ia bertahan di celah. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bukan ancaman. Bukan instruksi. Hanya satu pertanyaan. Kamu percaya dia? Aku menatap layar lama. Aku tidak membalas. Aku belum tahu jawabannya. Hari-hari berikutnya menjadi permainan jarak. Aku bertemu rekan itu sekali lagi, kali ini di tempat terbuka. Tidak ada flash disk, tidak ada dokumen. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang kopi yang terlalu pahit. Di sela-sela itu, ia menyelipkan satu informasi setiap kali. Tidak lebih, tidak kurang. Seperti orang yang tahu kelebihan informasi adalah racun. Aku mulai membuka flash disk itu sedikit demi sedikit di komputer yang tidak pernah terhubung ke jaringan rumah. Dokumennya niara. Tanggal cocok. Tanda tangan digital sesuai. Ada korespondensi internal yang menunjukkan pemecatanku direncanakan sebagai bagian dari gelombang kedua. Gelombang pertama sudah terjadi 6 bulan lalu. 2 orang. Gelombang ketiga dijadwalkan bulan depan. Aku hanyalah satu titik di grafik yang lebih besar. Dengan setiap file yang kubuka, rasa lega bercampur takut. Lega karena aku tidak gila. Takut karena apa yang kulihat jauh lebih besar dari yang bisa kuhadapi sendiri. Aku mulai menyusun ulang strategi. Bukan lagi tentang menyelamatkan pekerjaanku, tapi tentang menghentikan pola. Rekan itu mengirim pesan pendek. Ada kontak. Regulator tingkat atas. Tidak resmi. Resikonya, Velasco. Semua, jawabnya. Aku tidak langsung setuju. Aku meminta waktu. Aku memeriksa ulang semua jejak. Aku memastikan tidak ada file yang dimanipulasi. Aku membandingkan dengan arsipku sendiri. Semuanya cocok. Terlalu cocok untuk sebuah kebohongan. Di rumah, suamiku mulai bertanya lebih sering. Tentang kemana aku pergi. Tentang siapa yang kutemui. Aku menjawab dengan setengah kebenaran. Aku tidak berbohong, tapi aku juga tidak membuka apapun. Keheningan di antara kami menegang, seperti tali yang ditarik dari 2 arah. Suatu malam, saat ia tidur, aku menerima panggilan dari rekan itu. Suaranya rendah. Mereka mencium sesuatu, katanya. Kita harus bergerak. Kapan, tanyaku? Sekarang, atau tidak sama sekali? Aku duduk di lantai dapur, punggung bersandar ke lemari. Aku menutup mata sejenak, membiarkan keputusan itu turun ke tubuhku. Aku memikirkan semua yang bisa hilang. Aku juga memikirkan apa yang akan terjadi jika aku diam. Oke, kataku akhirnya. Tapi dengan caraku. Kami menyusun rencana singkat, tanpa detail berlebihan. Aku akan mengirimkan sebagian dokumen, bukan semuanya. Cukup untuk memicu perhatian. Tidak cukup untuk membakar jembatan. Regulator akan bergerak jika ada pola. Aku akan menjadi saksi, bukan pemicu tunggal. Ketika panggilan berakhir, rumah terasa terlalu sunyi. Aku berdiri lama di depan jendela, menatap lampu jalan yang berkedip. Aku tahu, sejak detik itu, tidak ada jalan kembali. Sekutu di bayangan telah muncul, dan bersamanya, risiko baru yang tidak bisa ditarik mundur. Aku menekan tombol kirim tepat sebelum tengah malam. 1 paket data. 1 langkah kecil. Dan di kejauhan, sesuatu mulai bergerak. Telepon itu tidak berdering. Ia hanya menyala, lalu mati. Seperti kedipan mata yang terlalu cepat untuk disadari, tapi cukup untuk mengubah arah hari. Aku menatap layar kosong beberapa detik sebelum berani mengangkatnya kembali. Sejak paket data itu terkirim, udara di sekitarku berubah. Tidak ada sirene. Tidak ada ketukan pintu. Yang ada justru keheningan yang terasa dipaksakan,
Seperti seseorang menahan napas terlalu lama. Aku tahu, di balik layar, sesuatu sedang bergerak. Dan orang-orang yang terbiasa mengendalikan ritme kini dipaksa bereaksi. Pagi itu, suamiku bangun lebih awal. Ia jarang begitu. Ia mengenakan kemeja tanpa menyetrika ulang, mengikat dasi dengan simpul yang sedikit miring. Hal kecil, hampir tak terlihat, tapi bagiku itu seperti retakan pertama di dinding yang selama ini tampak kokoh. "Kamu tidak sarapan?" tanyaku. "Nanti," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia mengecek ponselnya berkali-kali, layar menghadap ke bawah setiap kali aku mendekat. Gerakannya tetap tenang, tapi ada jeda-jeda kecil yang tidak biasa. Aku memperhatikan semuanya tanpa bereaksi. Aku belajar bahwa reaksi adalah mata uang yang mahal. Setelah ia pergi, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan gema langkahnya menghilang di tangga. Lalu aku membuka laptop lama, menyalakan koneksi hanya beberapa menit. Inbox email baru muncul, satu demi satu. Tidak ada yang eksplisit, tapi nadanya berubah. Kalimat-kalimat yang biasanya panjang kini dipotong. Permintaan klarifikasi datang dari alamat-alamat yang biasanya diam. Satu email membuatku berhenti bernapas sejenak. Dari Departemen Hukum Internal Perusahaan. Subjeknya singkat. Permintaan pertemuan. Tidak ada tanggal. Tidak ada waktu. Hanya kalimat penutup. Kami ingin memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. Procedure. Kata itu kembali muncul, seperti mantra untuk menenangkan diri mereka sendiri. Aku tidak membalas. Aku menutup laptop. Jika mereka ingin bicara, mereka akan membuatnya jelas. Dan aku tidak akan bergerak sebelum waktunya. Menjelang siang, pesan masuk dari rekan bayanganku. Kali ini tanpa basa-basi. Mereka panik. Aku membaca dua kata itu berulang kali. Panik bukan berarti kalah. Panik berarti ceroboh. Dan kecerobohan membuka celah. Apa tandanya? Balasku. Rapat darurat. Regulator disebut. Aku menelan ludah. Nama itu seperti pisau bermata dua. Perlindungan sekaligus ancaman. Jika mereka benar-benar menyebut regulator, berarti paket data itu sudah cukup mengguncang. Tapi juga berarti waktuku semakin sempit. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Jalanan tampak biasa. Tetangga menjemur pakaian. Anak-anak pulang sekolah. Dunia luar berjalan seperti biasa, dan kontras itu membuat dadaku sesak. Di dalam rumah ini, di dalam kepalaku, jam berdetak lebih keras. Aku menghabiskan siang dengan satu tujuan, tidak meninggalkan jejak baru. Aku menyalin dokumen penting ke media fisik, menyimpannya terpisah. Aku menuliskan kronologi tangan, bukan di layar. Setiap detail kecil yang mungkin tampak sepele, kutulis. Jam, nada suara, kata-kata yang dipilih. Dalam kasus seperti ini, detail bukan hiasan. Ia senjata. Pukul 2 siang, telepon rumah berdering. Kami jarang menggunakannya. Aku mengangkat setelah dering ketiga. Ibu di rumah, suara di seberang formal. Ja. Kami dari kantor lama ibu. Kami ingin bertemu. Hari ini. Jika memungkinkan. Aku melihat jam. 14:07. Detengla, kataku. Saya ada. Aku menutup telepon dan duduk diam. Tangan dingin. Panggang tegang. Aku tidak tahu apakah ini kesalahan atau kesempatan. Tapi aku tahu satu hal. Mereka tidak akan datang jika mereka merasa sepenuhnya aman. Mereka tiba pukul 2.30. 2 orang. Satu dari HR. Satu dari hukum. Pakaian rapi. Wajah netral. Mereka duduk di sofa yang sama tempat suamiku biasa membaca berita. Kontras itu terasa ironis. Kami hanya ingin klarifikasi, kata yang dari hukum. Tentang apa? Tanyaku. Beberapa korespondensi internal, jawabnya. Yang melibatkan Anda. Aku mengangguk. Silakan. Mereka saling pandang singkat. Yang dari HR membuka map. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan kertas. Lagi-lagi hal kecil. Tapi aku melihatnya. Kami menerima indikasi bahwa ada data perusahaan yang dibagikan tanpa izin.
Aku menatapnya. Tidak marah. Tidak defensif. Indikasi dari siapa? Ia ragu. Itu tidak bisa kami sebutkan. Tapi cukup kuat untuk datang ke rumah saya, tanyaku pelan. Sunni sebentar. Yang dari hukum menyela. Kami ingin menyelesaikan ini secara internal. Aku tersenyum kecil. Saya sudah bukan internal. Kalimat itu menggantung di udara. Mereka tahu. Aku tahu mereka tahu. Topeng prosedural itu mulai retak. Jika Anda memiliki kekhawatiran, lanjutku, Anda bisa menghubungi kuasa hukum saya. Atau regulator. Kata terakhir itu membuat mereka membeku sepersekian detik. Cukup lama untuk menegaskan bahwa aku menyentuh titik sensitif. Yang dari HR menutup Matt. Kami hanya ingin memastikan, katanya. Begitu juga saya, jawabku. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Tanpa ancaman. Tanpa kesepakatan. Tapi juga tanpa kendali penuh yang mereka miliki kemarin. Aku mengunci pintu setelah mereka keluar, bersandar sebentar, mengatur napas. Ini bukan kemenangan. Ini tanda bahwa permainan telah berubah. Pukul 2.50, suamiku menelepon. Aku menatap layar sebelum menjawab. Mereka ke rumah, tanyanya tanpa pembukaan. Jawabku. Apa yang kamu katakan? Yang perlu? Ada jeda panjang. Aku bisa mendengar napasnya. Ia tidak bertanya lagi. Tapi saat ia bicara, nadanya berubah. Kita harus hati-hati, katanya. Kamu sedang bermain api. Aku menutup mata. Api sudah lama ada. Aku hanya berhenti berpura-pura tidak melihatnya. Ia tidak menjawab. Telepon ditutup. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke dinding. Waktu terasa kental. Setiap menit seperti ditarik panjang. Pesan masuk dari rekan bayangan, rapat mereka bocor. Ada perpekahan. Di mana? Balasku. Direksi. Hukum. Tidak sepakat. Aku menghembuskan napas perlahan. Ketidaksepakatan adalah retakan. Retakan adalah jalan masuk. Pukul 2.58, ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor asing. Aku mengangkat. Ibu, suara di seberang tenang, berwibawa. Kami dari regulator. Kami ingin memastikan beberapa hal. Jantungku berhenti sejenak, lalu berdetak lebih teratur. Aku tahu suara itu. Nada orang yang terbiasa didengar. Tentu, kataku. Kami akan mengeluarkan surat resmi, lanjutnya. Hari ini. Jam berapa? Tanyaku. Ada jeda singkat. Sekarang sedang diproses. Aku melihat jam di dinding. Jarum panjang bergerak ke angka 12. Jarum pendek mendekati 3. Pukul 15. Aku menutup telepon, berdiri, dan menatap ruang tamu yang sunyi. Di suatu tempat, keputusan yang dulu direncanakan dengan rapi sedang ditahan, ditinjau, dipertanyakan. Di suatu tempat lain, orang-orang yang terbiasa mengendalikan jam kini menunggu dengan gelisah. Jam berdentang pelan. Angka 3 tepat di atas. Tidak ada yang terjadi. Belum. Aku berdiri di sana, menunggu detik berikutnya, dengan napas tertahan dan mata terbuka. Jarum panjang sudah melewati angka 12, tapi rumah tidak bergerak. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada telepon yang berdering. Keheningan itu bukan tenang, ia seperti permukaan air yang menutupi arus deras di bawahnya. Aku berdiri di ruang tamu, tepat di antara sofa dan jendela, menatap jam dinding seolah itu bisa memberi petunjuk apakah aku masih hidup di garis waktu yang sama. Pukul 15.01. Aku merasakan tubuhku menunggu sesuatu yang belum terjadi. Otot-ototku tegang, tapi aku memaksa wajahku tetap netral. Aku tidak ingin rumah ini melihat ketakutan. Ponselku ada di tangan, layar menyala, sinyal penuh. Detik berjalan. Aku mendengar detak jam dan bunyi kulkas dari dapur. Bunyi-bunyi kecil yang biasanya tidak berarti apa-apa kini terdengar seperti saksi. Pukul 15.02. Pesan masuk dari rekan bayanganku. Singkat. Mereka mulai. Aku tidak bertanya apa maksudnya. Aku sudah tahu. Keputusan final itu bukan hanya selembar kertas. Ia adalah rangkaian aksi yang bisa terjadi tanpa aku di ruangan manapun. Pemadaman akses, penyebaran narasi,
penyusunan ulang fakta. Mereka bisa menghapus namaku dari sistem, lalu menyebutnya prosedur. Aku mengaktifkan perekam suara di ponsel lama, meletakkannya di atas meja. Ini bukan untuk drama. Ini untuk memastikan jika aku bicara, aku tidak sendirian. Aku duduk pelan, merasakan dinginnya lantai menembus telapak kaki. Napasku teratur. Aku berlatih itu sepanjang minggu. Teratur bukan berarti tenang. Teratur berarti bertahan. Pukul 15.03. Telepon bergetar. Nomor suamiku. Aku menatapnya tanpa mengangkat selama 1 detik. 1 detik itu cukup untuk mengingat bahwa ia pernah menjadi tempat pulang. Lalu aku menekan tombol jawab. Kamu di rumah? Suaranya terdengar rendah, terkontrol. Ja. Kita harus bicara sekarang. Kita sudah bicara, kataku. Jira. Aku bisa mendengar napasnya. Ada tekanan yang ditahan di ujung kalimatnya. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Aku hampir tertawa, tapi aku menahannya. Apa yang harus kupikir? Namamu ada di Cic. Kamu tidak mengerti skala masalahnya, katanya cepat. Aku memejamkan mata sejenak. Aku mengerti cukup untuk tahu aku dijadikan target. Kalau kamu bergerak lagi, suaranya menurun, kamu bikin semua orang jatuh. Semua orang. Kata itu terdengar seperti ancaman yang dipakaikan baju kepedulian. Aku menatap tembok, menahan emosi agar tetap berada di bawah kulit. Siapa? Semua orang? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Tapi di napasnya, aku mendengar sesuatu yang jarang, ketakutan. Telepon ditutup lebih dulu. Tidak ada salam. Tidak ada penutup. Hanya putus, seperti tali. Pukul 15.04. Ponselku bergetar lagi. Nomor asing. Aku mengangkat tanpa ragu. Ibu, suara itu sama dengan sebelumnya. Regulator. Tenong. Dinjen. Seperti pintu besi yang menutup. Kami sudah meninjau dokumen awal, katanya. Dan kami perlu konfirmasi cepat. Silakan, kataku. Apakah Anda bersedia menjadi pelapor resmi? Kalimat itu membuat udara di ruangan berubah. Pelapor resmi berarti namaku keluar dari bayangan. Berarti aku bukan lagi orang yang hanya bertahan, tapi orang yang menyerang balik. Berarti segala sesuatu setelah ini tidak bisa diputar ulang. Aku menelan ludah. Ja. Jiris singkat. Baik. Kami akan mengeluarkan perintah penghentian sementara. Aku memandang jam. Pukul 15.04, beberapa detik menuju pukul 15.05. Dalam permainan yang mereka susun, 7 menit adalah celah. Dan celah itu sedang dibuka oleh tangan yang lebih besar dari mereka. Ada hal lain, lanjut suara itu. Apakah Anda bisa menyerahkan perangkat kerja lama Anda untuk forensik? Aku menahan napas. Saya sudah tidak punya akses. Kami tidak butuh akses. Kami butuh jejak. Aku mengangguk meski mereka tidak bisa melihat. Saya bisa. Jangan menghubungi siapapun dari pihak perusahaan lagi, katanya. Termasuk pihak keluarga yang terlibat. Pihak keluarga. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada ancaman suamiku. Mereka sudah tahu. Mereka menyebutnya tanpa emosi, tanpa ampun. Itu berarti langkahku benar. Dan itu berarti pertaruhan naik. Telepon ditutup. Aku duduk diam, ponsel masih di telinga beberapa detik, seolah mencoba memastikan suara itu benar-benar nyata. Pukul 15.05. Aku menerima email masuk. Subjeknya resmi, padat, tanpa ruang untuk interpretasi. Perintah penghentian sementara, segera berlaku. Aku membuka. Ada nomor surat. Ada Cap Digital. Ada frasa yang terasa seperti palu hakim. Segala tindakan terminasi dan penonaktifan terkait individu tertentu harus dihentikan sampai investigasi selesai. Individu tertentu. Itu aku. Tapi untuk pertama kalinya, istilah itu terasa seperti perlindungan, bukan dehumanisasi. Aku meneruskan email itu ke rekan bayanganku. Tidak ada kata-kata tambahan. Hanya bukti. Balasan datang cepat. Mereka meledak. Aku membayangkan ruangan rapat mereka. Wajah-wajah yang selama ini tenang, sekarang harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka atur lewat prosedur internal.
Aku membayangkan suamiku di kantor, ponsel di tangan, menerima kabar bahwa jadwal yang ia susun rapi sedang dihentikan oleh sebuah surat. Pukul 15.06. Bel pintu rumah berbunyi. Sekali, lalu sekali lagi. Tidak panik, tapi tegas. Aku berdiri perlahan, menahan napas. Di balik pintu, aku mendengar suara sepatu yang teratur. Bukan tetangga, bukan kurir. Aku membuka pintu hanya sebagian, rantai pengaman masih terpasang. Di luar, 2 orang berdiri. 1 pria, 1 perempuan, berpakaian sederhana namun berwibawa. Mereka menunjukkan kartu identitas dengan gerakan singkat. Kami dari regulator, kata perempuan itu. Aku membuka rantai. Mereka masuk tanpa melihat sekeliling terlalu lama, seperti orang yang tahu mereka tidak perlu meminta izin. Pria itu mengeluarkan map tipis, menyerahkannya padaku. Ini salinan perintah penghentian sementara, katanya. Kami juga perlu Anda menandatangani pernyataan awal. Tanganku gemetar, tapi aku memaksakan gerakan tenang. Penamenian tu kertas. Aku menulis namaku dengan garis yang sedikit lebih tegas dari biasanya. Di belakang tanda tangan itu, ada keputusan yang tidak bisa ditarik. Pukul 15.07. Hans Selkeberger. 1 pesan masuk dari nomor suamiku. Hanya 3 kata. Kamu menghancurkan semuanya. Aku menatap pesan itu tanpa berkedip. Anehnya, tidak ada rasa bersalah yang muncul. Yang ada hanya kelelahan panjang yang akhirnya menemukan bentuk. Semuanya, yang ia maksud bukan rumah tangga kami. Bukan masa depan bersama. Semuanya adalah sistem yang ia lindungi, rencana yang ia jalankan, narasi yang ia kontrol. Dan sekarang, narasi itu baru saja dihentikan oleh selembar surat dingin. Pria dari regulator menatap ponselku sekilas. Tidak bertanya siapa. Tidak perlu. Kami akan mengamankan perangkat dan dokumen, katanya. Mulai sekarang, Anda tidak sendiri. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti peringatan. Karena, tidak sendiri, berarti dunia lain akan masuk ke hidupku, dunia hukum, investigasi, risiko yang tidak bisa diprediksi. Mereka bekerja cepat. Memotret ruangan. Mencatat nomor seri laptop lama. Mengambil flash disk dari kotak logam. Aku menyerahkannya dengan tangan yang terasa berat, seperti menyerahkan bagian tubuh sendiri. Di setiap gerakan mereka, ada ketenangan mekanis. Mereka tidak peduli pada emosiku. Mereka peduli pada fakta. Ketika semuanya selesai, perempuan itu menatapku. Anda akan dihubungi untuk pemeriksaan lanjutan. Aku mengangguk. Dan satu hal, katanya, jika ada tekanan atau ancaman, segera laporkan. Aku kembali mengangguk. Aku tidak punya energi untuk berkata apapun. Mereka pergi seperti mereka datang, tanpa suara berlebihan, tanpa drama. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, memandang meja yang kini kosong. Recommend. Flash disk. Catatan. Semua sudah keluar dari tanganku. Sebagian diriku merasa lega. Sebagian lain merasa telanjang. Jam dinding masih berdetak. Di luar, matahari mulai turun, menyisakan cahaya pucat di lantai. Aku duduk pelan, menatap pesan suamiku sekali lagi. 3 kata. Tapi di baliknya, aku bisa mendengar amarah yang ditahan, ketakutan yang tidak mau diakui, dan sesuatu yang lebih dingin, ancaman bahwa ini belum selesai. Keheningan setelah badai tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya memberi ruang bagi konsekuensi untuk tumbuh. Pagi datang tanpa suara peringatan. Tidak ada pesan darurat, tidak ada ketukan pintu. Cahaya masuk melalui celah tirai, tipis dan jujur. Aku terbangun dengan perasaan aneh, bukan lega, bukan takut, hanya kesadaran bahwa hari ini tidak menungguku dengan pisau terhunus. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum berdiri. Rumah terasa berbeda setelah semuanya keluar dari dalamnya, dokumen, rekaman, rahasia. Seperti tubuh yang baru saja kehilangan organ penting, lebih ringan, tapi juga rapuh. Aku menyentuh meja samping ranjang, memastikan teksturnya nyata. Menggetung napas. Mengingat bahwa aku masih di sini. Ia tidak ada. Sepatunya hilang dari rak.
Jaketnya tidak tergantung di belakang pintu. Aku tidak terkejut. Aku juga tidak mengejar. Kepergian itu terasa seperti kelanjutan logis dari sesuatu yang sudah berakhir lama sebelum surat penghentian itu turun. Aku menyeduh kopi, menuang air panas perlahan, membiarkan uapnya naik dan menghilang. Tidak ada aroma kemenangan. Hanya rutinitas yang kembali dengan langkah kecil. Beberapa hari pertama berlalu dalam jeda-jeda pendek. Panggilan dari regulator datang teratur, selalu pada jam yang sama, selalu dengan nada yang sama. Mereka bertanya. Aku menjawab. Tidak semua, tidak sekaligus. Aku belajar bahwa kebenaran tidak perlu dikeluarkan dengan tergesa. Ia akan tetap ada, menunggu giliran. Aku juga menerima pesan dari kantor lama, bukan dari direksi, bukan dari HR, dari orang-orang yang dulu menyapaku di lorong, yang kini menulis singkat, berhati-hati. Semoga kamu baik-baik saja. Kami ikut memantau. Kalimat-kalimat itu tidak meminta balasan. Aku menghargainya. Aku belum siap menjadi simbol apapun. Hari ke-7, aku kembali ke rumah sendirian untuk pertama kalinya tanpa rasa diawasi. Aku membersihkan dapur, membuang kertas-kertas lama, menyusun ulang lemari. Setiap gerakan kecil terasa seperti keputusan. Aku menemukan satu foto lama di laci, kami berdua, tersenyum di pantai, matahari terlalu terang. Aku menatapnya lama, lalu memasukkannya kembali ke laci. Tidak dibuang. Tidak dipajang. Beberapa hal tidak perlu diselesaikan hari ini. Aku mulai berjalan pagi. Route pendek, menjalani blok. Tetangga menyapa. Aku mengangguk. Udara pagi terasa bersih, tapi aku tahu kebersihan itu hasil hujan panjang yang tidak terlihat. Di setiap langkah, tubuhku masih menahan kebiasaan lama, menoleh cepat, mendengar lebih tajam. Waspada yang tidak mau pergi. Aku tidak memaksanya hilang. Aku membiarkannya duduk di kursi belakang, tidak lagi memegang kemudi. Suatu siang, suamiku menghubungi. Nomor yang sama, nama yang sama. Aku membiarkan ponsel bergetar sampai berhenti. Ia mengirim pesan setelahnya. Panjang, rapi, berisi penjelasan dan permintaan bicara. Aku membacanya tanpa emosi yang dulu menyertai setiap katanya. Aku membalas satu kalimat saja. Kita perlu jarak. Ia tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, keheningan itu tidak melukaiku. Regulator mengabarkan perkembangan. Ada pemeriksaan lanjutan. Ada penangguhan lain. Beberapa nama mulai muncul ke permukaan, bukan sebagai rumor, tapi sebagai catatan resmi. Keadilan tidak bergerak cepat. Ia bergerak pasti. Aku tidak merasa puas. Aku merasa selesai dengan bagian itu. Perasaan menang tidak datang. Yang datang adalah rasa kosong yang bisa diisi dengan sesuatu yang lebih jujur. Aku bertemu rekan bayanganku sekali lagi. Di tempat yang sama, kafe lantai 2. Kali ini, kami duduk lebih lama. Tidak ada flash disk, tidak ada dokumen. Hanya 2 cangkir dan percakapan ringan tentang cuaca dan rencana. Ia bertanya apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku belum tahu, jawabku. Ia tersenyum kecil. Itu jawaban paling sehat. Kami berpisah tanpa janji bertemu lagi. Sekutu tidak selalu tinggal. Kadang mereka hanya membuka pintu, lalu menghilang. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Aku tidur tanpa perekam. Tanpa alarm berlapis. Aku masih terbangun sesekali, tapi aku tahu apa yang membangunkanku. Bukan ancaman, hanya sisa adrenalin yang belum menemukan tempat. Aku menuliskannya di buku catatan, bukan kronologi, bukan bukti. Person. Kata-kata pendek. Napas yang terputus. Hal-hal yang tidak bisa dipakai di ruang sidang, tapi perlu disimpan agar tidak membusuk. Aku mulai mencari kerja dengan cara baru. Bukan dengan CV yang sama, bukan dengan cerita lama. Aku memilih tempat yang tidak membutuhkan rahasia sebagai mata uang. Prosesnya lambat. Penolakan datang. Aku menerima tanpa runtuh. Aku tahu kini aku berdiri di tanah yang tidak dibangun di atas kebohongan. Suatu sore, aku menerima paket kecil. Tanpa pengirim. Di dalamnya, buku catatan kosong dan sebuah pena. Tidak ada pesan. Aku tahu siapa yang mengirim. Aku tersenyum tipis,
Bukan karena nostalgia, tapi karena pengakuan sederhana, hidupku tidak lagi dikendalikan oleh mereka. Aku duduk di ruang tamu, jendela terbuka, angin masuk membawa suara jalanan. Anak-anak bermain di luar, tertawa tanpa tahu apapun tentang sistem, regulator, atau jadwal pukul 3. Aku mendengarkan mereka lama. Suara itu menenangkan dengan cara yang tidak sentimental. Dunia terus berjalan, bukan untuk menghiburku, tapi juga bukan untuk mengancamku. Keamanan kini terasa berbeda. Bukan dinding tinggi, bukan kata sandi panjang. Keamanan adalah kemampuan untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Untuk melihat seseorang apa adanya, termasuk ketika wajah itu berubah menjadi ancaman. Untuk memilih langkah berikutnya tanpa ilusi bahwa semua akan kembali seperti semula. Aku berdiri, mematikan lampu satu persatu. Rumah menjadi gelap dengan cara yang tidak menakutkan. Aku duduk di kursi, memejamkan mata sebentar. Tidak ada rencana besar. Tidak ada kemenangan yang ingin dirayakan. Hanya kehadiran yang utuh. Kepercayaan tidak kembali. Tidak sepenuhnya. Tapi dari puing-puingnya, sesuatu yang lebih keras dan lebih jujur terbentuk. Aku menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya runtuh, keheningan tidak meminta apapun dariku.